Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Afridayani sebagai presentator pertama dari kelompok 6 yang akan membahas tentang Post-Traumatic Stress Disorder. Nah, apakah itu? Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam, mari sama-sama kita simak penjelasan dari kelompok 6 yang akan membahas tentang Post-Traumatic Stress Disorder. Nah, yang pertama yaitu pengertian tentang Post-Traumatic Stress Disorder atau biasa disingkat dengan PTSD. PTSD adalah gangguan kecemasan yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian traumatik, seperti bencana alam, peperangan, serangan fisik, atau bahkan kecelakaan, yang mana kejadian-kejadian traumatik tersebut bersifat mengancam, ekstrim, atau bahkan menakutkan, sehingga seseorang yang mengalami atau yang menyaksikan kejadian-kejadian traumatik tersebut akan menimbulkan stres kepada dirinya. Dan gejala-gejala yang diakibatkan akan berangsur selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun apabila tidak ditangani dengan tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang gejala PTSD. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, terdapat 3 kategori atau 3 kelompok tentang gejala PTSD. Nah, yang pertama yaitu intrusive re-experiencing. Adalah suatu kejadian di mana korban selalu mengalami kembali peristiwa-peristiwa traumatik dalam ingatannya. Gejala-gejalanya antara lain, yang pertama yaitu berulang-ulang muncul dan mengganggu perasaan mengenai peristiwa termasuk pikiran, bahkan perasaan atau persepsi-persepsi. Nah, yang kedua yaitu muncul kembali dalam mimpi mengenai peristiwa-peristiwa traumatik yang pernah ia alami. Nah, yang ketiga, pikiran-pikiran mengenai peristiwa traumatik ini selalu muncul, termasuk perasaan hidup kembali pengalaman traumatik, ilusi, halusinasi. Nah, selanjutnya, gangguan psikologis yang sangat kuat ketika menyaksikan sesuatu yang mengingatkan ia kembali terhadap kejadian-kejadian traumatik. Nah, yang kelima yaitu terjadi reaktivitas fisik, seperti menggigil, jantung berdebar keras, atau panik ketika bertemu dengan sesuatu yang mengingatkan ia terhadap kejadian-kejadian traumatik tersebut. Selanjutnya yaitu avoidance, adalah selalu menghindari sesuatu yang berhubungan dengan kejadian-kejadian traumatik yang pernah ia alami. Di antara lain, berusaha menghindari sesuatu, pikiran-pikiran, atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kejadian traumatik yang pernah ia alami. Yang kedua, kurangnya perhatian dan partisipasi dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, merasa terpisah atau perasaan terasing dari orang lain. Yang keempat, membatasi perasaan-perasaan termasuk untuk memiliki perasaan kasih sayang. Dan yang kelima, perasaan menyerah atau takut memiliki harapan di masa depan. Contohnya, takut untuk memiliki hidup normal atau takut untuk berharap terhadap karir dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu arousal atau kesadaran secara berlebihan. Di antara lain, mengalami gangguan tidur atau bertahan untuk selalu tidur. Yang kedua, mudah marah. Yang ketiga, kesulitan memusatkan konsentrasi. Dan yang keempat, kesadaran berlebih. Dan yang kelima, gugup atau mudah terkejut. Ya, demikianlah penjelasan tentang pengertian dan juga gejala dari PTSD. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh presentator kedua. Saya Iga Fika Kabiakan sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan mengenai respon terhadap gangguan Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Reaksi yang sering dialami seseorang akibat peristiwa traumatis ada 4. Yang pertama yaitu efek emosional yang meliputi seperti syok, cemas, mudah tersinggung, marah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu efek kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi, gangguan memori, kurang percaya diri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu efek fisik. Efek fisik ini adalah efek yang sering kita lihat atau yang mudah kita lihat, seperti kelelahan, insomnia, kewaspadaan, penurunan respon imun, dan lain-lain. Yang keempat yaitu efek interpersonal, yaitu yang berasal dari diri sendiri, seperti penarikan sosial, isolasi, gangguan prestasi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PTSD. Ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor resiko. Faktor resiko ini adalah
faktor yang terjadi setelah pasca trauma. Yang kedua itu faktor psikodinamik. Faktor psikodinamik ini yaitu dapat membangkitkan ingatan atau pengalaman sebelumnya dan menimbulkan konflik psikologis. Yang ketiga yaitu faktor perilaku. Faktor perilaku ini merupakan model kognitif, yaitu seseorang tidak dapat merealisasikan traumanya secara cepat dan menggunakan teknik penghindaran. Jadi, apapun masalah kita, apapun trauma yang pernah kita alami, harus kita jalani. Jadi, pasti semuanya itu mempunyai jalannya gitu, pasti mempunyai solusinya. Jadi, tidak perlu kita menggunakan teknik penghindaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya pemateri ketiga dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang dampak gangguan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Menurut Nawangsi, dampak dari gangguan Post Traumatic Disorder adalah yang pertama, serangan panik yang terjadi pada anak-anak atau remaja yang pernah mengalami traumatis. Yang kedua, perilaku penghindaran. Salah satu gejala gangguan post-traumatic stress disorder adalah menghindari hal-hal yang mengingatkan korban akan kejadian traumatis. Yang ketiga, depresi. Orang depresi setelah traumatis pengalamannya tidak lagi tertarik pada hal-hal yang mereka sukai sebelum trauma. Yang keempat, memiliki pikiran negatif. Yang kelima, merasa tersisih. Yang keenam, merasa curiga dan merasa dihianati. Yang tujuh, marah dan lekas marah. Yang ke-8, gangguan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ke-9 itu persepsi dan keyakinan yang aneh. Baiklah, selanjutnya cara penanganan post traumatic stress disorder. Penanganan post traumatic disorder itu ada dua cara. Yang pertama secara umum. Yang secara umum terapi untuk PTSD adalah terapi kognitif perilaku yang harus mencakup unsur-unsur pendidikan tentang PTSD. Swab pantau, gejala-gejala manajemen ansietas, pemaparan terhadap rangsangan yang mengakibatkan ansietas dalam suasana yang mendukung. Yang kedua, penanganan secara Islami. Penanganan gangguan psikologis dalam Islami dikenal dengan psikoterapi Islam. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, psikologi Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu tabi'iyah dan syar'iyah. Psikologi tabi'iyah adalah pengobatan secara psikologis terhadap penyakit dan gejala yang dapat dialami oleh dan dirasakan oleh penderita dalam kondisi tertentu. Secara konkret, menurut Ali bin Abi Thalib, beberapa teknik psikologi Islam, psikoterapi Islam dapat dijabarkan ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu membaca Al-Quran secara dengan maknanya. Yang kedua itu sholat malam. Yang ketiga bergaul dengan orang soleh. Yang keempat berpuasa. Yang kelima zikir di malam hari.